Ya, halo, ketemu lagi teman-teman di SQ Lover. Kali ini Joko bersama dengan Kohadi. Ya, Kohadi adalah punggawa atau installer daripada Musikal Audio ya di daerah Grogol. Jadi Kohadi hari ini berkenan untuk menjelaskan pendapatnya pribadi mengenai recoil MST1. Jadi dari tone generator, dari yang cek fase dan semuanya itu versi dari Kohadi sendiri ya teman-teman, nanti akan dijelaskan secara simpelnya dari Kohadi. Ya, bagaimana nih Kohadi? Bagaimana kabarnya? Ya, kabar baik. Nah, Kohadi, menurut Kohadi, siang, Ko Joko. ya siang Ko. Nah, menurut Kohadi, alat ini benar-benar berfungsi banget gak sih Ko untuk installer? Iya, menurut saya sih alat ini sangat membantu kita ya sebagai installer, di mana sebagus-bagusnya telinga kita terlatih ya untuk menangani suatu masalah, alat ini bisa membantu kita dengan lebih cepat dan akurat sebetulnya ya. Terutama bagi yang kesulitan, di mana tempat kita sering ya menerima mobil-mobil yang dipasang dengan misalkan contoh polaritas speaker yang kebalik. Sehingga untuk menjadi suatu sistem yang bisa didengar dengan nyaman itu proses tuningnya akan susah kalau fase speaker terbalik. Kita harus melakukan adjustment dari sisi prosesor tentunya. Nah, alangkah lebih baiknya kalau dari awal proses pemasangan kabel dari power amplifier ke speaker sampai ke belakang itu semuanya benar, sehingga dijamin nanti waktu kita mau melakukan tuning itu semuanya berjalan dengan lancar. Nggak ada yang kebalik-balik lagi. Gitu, iya, alat ini membantu kita untuk men-setup mobil dari awal supaya hasilnya dijamin pasti sampai final itu bisa sesuai dengan harapan. Oke, nah sekarang di meja sendiri nih Kohadi sudah mempersiapkan apa aja ya Ko, kalau boleh kita tahu? Yang pertama pasti ya alat recoilnya sendiri ya. Seperti ini tampilan alatnya. Dia ada menu tone generator, ya, distortion detector, ada fase tester, ada DC/AC voltage tester, yang ini umum lah ya, bisa digantikan sama alat lain yang fungsi keempat ini. Ada continuity testing juga sama, resistance tester sama system setting itu hanya untuk administrasi alat aja. Oke. Nah, terus berikutnya Ko? Selain alat ini, saya menyediakan di sini sebetulnya ada osiloskop, di mana nanti kita hanya fungsikan sebagai signal generator aja untuk mengetes fungsi dari recoil ini di bagian distortion detector ya. Dan kemudian kita siapkan di sini juga laptop untuk source audio. Di sini ada speaker untuk pengetesan fase dan juga ada amplifier kecil ya sebagai penguat sebelum masuk ke speaker ya. Oke Ko. Nah sekarang Kohadi akan menjelaskan dari awal mengenai tone generator. Jadi bagaimana nih Ko? Maksud dari tone generator menurut Kohadi pribadi bagaimana nih Ko? Oke, tone generator ini sebetulnya hanya sebagai generator nada ya dengan frekuensi tertentu, yang sebetulnya tujuannya sih kalau buat saya itu untuk setup sistem ya. Jadi kita berikan standar nih pada 1 kHz misalkan kita harus set di gainnya berapa supaya sistem itu berjalan dengan optimal. Nah, kita memerlukan alat ini dan tentu saja nanti alat ini akan kita injek signal outputnya ke sistem kita, kemudian keluaran dari speakernya kita ukur dengan RTA sebagai acuan, benar nggak keluar sekian. Atau kita juga bisa menggunakan alat ini untuk ngeset output amplifier kita di frekuensi itu keluarnya di berapa volt, sesuai nggak dengan standar pabrik gitu kan. Nah itu biasanya kita memerlukan alat penera supaya kinerja ampli tersebut optimal. Karena seperti kita ketahui nih, biasanya standar spek dari amplifier itu kebanyakan diukur di 1 kHz. Oke, output daya maksimalnya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan tes dari yang pertama tone generator. Oke. Nah, itu output dari mana Tirko? Yang kabel kuning. Ini output dari recoil ya. Kalau kita pilih nih tone generator, output dari recoil ini bagian yang RCA sebelah kiri warna merah. Ya, kita masukkan ke input dari amplifier kecil ini. Oke. Nah, ini kita kecilkan dulu volumenya, kita nyalakan ya. Nah, mungkin tone generator ini lebih aman kita set dulu aja di frekuensi tengah ya. Nah, ini tombol yang sebelah kiri kanan ini untuk naik per 10 Hz ya.
Sedangkan kalau tombol yang atas bawah ini untuk naik turun per 1 Hz ya. Nah, kita set aja di frekuensi tengah-tengah. Mungkin kita taruh di sekitar 1 kilo dulu deh biar aman ya. 1 kHz ya kok. 1 kHz. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Oke, kita cek dulu sekarang. Oke. Oke, ya ini ya, kita colok sekarang speakernya. Jadi kita memakai full range ya kok. Kita pakai full range di sini supaya aman ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian ya buat kita kalau kita testing speaker terutama Twitter, di mana Twitter itu hanya butuh energi kecil aja. Jadi sebaiknya untuk tone generatornya kita naikkan dulu frekuensinya mungkin di atas 3 kHz supaya lebih aman ya. Dan volumenya lebih bagus dikecilkan. Oh, dikecilkan lebih dulu. Iya, untuk mencegah Twitternya kebakar soalnya. Berarti kalau catatan dari Kohadi bahwa untuk mengetes Twitter berarti minimal di 3 kHz. Iya, amannya di situ startnya. Karena kita jarang ya untuk cutting Twitter di bawah 3 kHz. Oke, kok. Kecuali untuk Twitter jenis-jenis tertentu ya, yang memang mampu bermain di agak bawah gitu kan. Nah, ini bisa kita atur di sini ya, dan kita dengarkan perbedaan suaranya langsung. Nah, kalau kita turunkan frekuensinya nih, nah ini kita tinggikan. Nah, 10 kHz ini adalah batas paling atas dari tone generator alat recoil ini, dan paling bawahnya di 13 Hz ya. Nah, ini paling bawah ya. Oke, kalau kita sudah selesai, kita tekan tombol return untuk kembali ke menu utama ya. Jadi kesimpulannya adalah kok tone generator itu fungsinya dari jadi dengan keadaan speaker itu harus sudah terpasang di ampli. Iya, saya menyarankannya begitu. Oke, Meskipun alat ini mampu langsung ya untuk ngedrive ke speaker, tapi kita nggak bisa atur level di situ. Oke. Jadi saya sarankan masuk ke amplifier dulu atau ke suatu sistem yang sudah lengkap dan di set dulu dengan volume kecil. Oke kok. Untuk Jadi mencegah speakernya rusak ya. Oke, jadi overall kesimpulannya sih sebenarnya tone generator itu fungsi untuk kita sebagai installer apa sih kok? Yang pertama tadi waktu kita test tone ya, sebetulnya dengan test tone ini kita bisa ketahuin kan sesuai dengan tes parameter dari pabrikan, bener nggak sih pada 1 kHz ini amplifier kita itu mampu mendeliver power berapa, atau kita ukur di outputnya keluar berapa volt biasanya kan. Dari situ nanti baru kita konversi menjadi daya gitu kan. Nah, selain itu kita juga bisa tahu, tapi mungkin memang alat recoil ini kan nggak terlalu luas jangkauannya ya, hanya dari 13 sampai 10 kilo ya, nggak full band spektrum audio. Jadi memang tujuannya kebanyakan sih hanya yuk tes-tes aja sih. Oke, itu di tone generator kok ya? Ya. Nah, fungsi keduanya apa nih kok? Kalau boleh dibantu kok. Fungsi keduanya kita masuk ke yang distortion detector ya. Ya, Nah, distortion detector itu seperti ini menunya. Nah, ini sekarang yang tadi audio output dia berfungsi sebagai input. Nah, jadi input dari suatu source itu akan kita masukkan ke recoil ini. Nah, untuk kita pakai kabel yang ini sekarang supaya mudah. Oke. Nah, ini ya. Oke, kita masukkan dulu ke sini. Ya, dari output amplifier masuk ke sini. Nah, kecilkan lagi volumenya. Nah, sekarang input dari ampli ini kita akan masukkan signal generator dari osiloskop ya. oke. Berarti jikalau installer tidak memiliki osiloskop, alternatif lain pakai apa kok? Alternatif lain bisa pakai signal generator lain, misalkan kita pakai source, misalkan pakai player kita setel Dari head unit. Dari head unit pakai CD test, ada yang biasanya kan ada test tone banyak tuh. Untuk CD test khusus biasanya ada tuh dari 20 Hz sampai 20 kHz juga. Nah, itu bisa kita pakai juga. Oke kok. Oke. Nah, ini yang pertama kita set dulu ya di osiloskopnya.
ke 40 Hz ya, sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah, di sini yaitu 40 Hz. Ini ada, jika deteksinya dia ada dua frekuensi ya, dari 40 Hz sama 1 kHz ya untuk si alat recoil ini. Oke. Ini sudah masuk ke sini. Sekarang ini kita inputnya kita jepit ke sini. Nah, dari osiloskop kita masukkan ke input amplifier dulu supaya lebih kuat ya sinyalnya. Kemudian baru kita ukur dengan alat recoil ini. Nah, dari sini kita naikkan volume, dia kebaca ya. Jadi di level 8 volt outputnya itu kebaca di 40 Hz dan masih aman ya, lampunya hijau. Dia belum ada distorsi. Nah, tapi begitu nanti kita naikin pelan-pelan 8,3 volt masih aman. Nah itu udah keluar distorsi. Jadi kita nggak boleh kasih sampai outputnya di 9 volt. Karena nanti akan terjadi distorsi di situ. Distorsi berarti ya sinyal yang kita dengar sudah cacat ya, sudah jelek gitu ya. Berarti kita harus kembalikan minimal di 7 kali ya? Ya, jadi kita kasih ya paling aman sih rata-rata mungkin di antara 6 sampai 7 lah. Nah, yang aman. Berikutnya kita naikkan ya untuk frekuensi generatornya di osiloskop. Kita kasih di 1 kHz ya. Jadi 1000 Hz itu. Nah, itu dia berubah di recoilnya. Dia juga terdeteksi 1 kHz yang nyala ya. Nah, ini juga sama nih. Kita bisa naikkan levelnya. Nah, ya sama tuh di level segitu mulai distorsi dia kan di 8,8 volt. 8,7 dia masih aman. Nah, jadi sebetulnya ya salah satu fungsi kita pakai signal generator ya untuk keperluan ini. Jadi pada frekuensi sekian dan sekian biasanya rata-rata sih 1 kHz memang yang dipakai sebagai standar. Itu maksimum power outputnya di berapa dan distorsinya di level berapa. Ya, jadi berarti dengan ini kita bisa menghindari untuk mengakses sistem dengan gain yang berlebihan dan mengakibatkan suaranya cacat. Kalau mencapai peaknya. Bahasa asingnya bisa clipping gitu ya? Clipping, betul. Ya, distorsi itu clipping. Berarti alat ini yang distortion ini sebenarnya dari kalau tidak ada si apa namanya osiloskop dari head unit. Kita bisa pakai head unit. Dari head unit, tapi recoilnya disambungkan ke amplifiernya. Ke amplifier, betul. Dan juga berarti dari setelan gainnya yang kita pengen tahu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi gainnya ini maksimalnya harusnya sampai berapa? Ya, alat ini sebetulnya kan bisa dipasang di tiap-tiap titik di output player bisa, di output DSP bisa. Kalau kita pakai preamp juga bisa dari output preamp untuk mendeteksi apakah rantai sinyal kita di tengah-tengah itu ada yang clipping atau tidak gitu kan. Jadi kesimpulannya adalah banyak sekali kan kemungkinan installer yang sering clipping di amplifiernya kok. Betul, kadang-kadang ada yang begini nih, user atau klien kadang-kadang minta, kok baru keras suaranya di volume 20-an sih? Bisa nggak dibikin di volume 5 atau 6, 7, 8 suaranya udah kenceng banget gitu kan? Ya bisa aja sih, tapi berarti itu kan gainnya harus kita angkat, kita tinggiin tuh. Nah itu resiko untuk menjadi clipping di awal tuh jauh lebih tinggi. Terus resiko clipping sendiri bisa nggak kok ada mengalami kerusakan dari speaker itu atau dari powernya? Bisa, karena berarti misalkan volume maksimum di head unit atau source kita di maksimum misalkan di 35 atau 36. Kalau kita set 6 aja sudah kenceng dan ada yang lupa kebetulan, mungkin suatu saat nih namanya rekaman ya kan kadang-kadang ada yang direkam dengan level nggak sama ya, ada rekaman yang levelnya kecil, ada rekaman yang levelnya lebih keras gitu kan. Kita habis setel nih level yang rekamannya kecil, volumenya lupa, kita nggak kecilin, kita ganti dengan materi baru yang rekamannya kenceng banget, itu bisa jebol. Dan itu pernah kejadian soalnya. Dan itu cukup berbahaya sih. Berarti alat ini sangat
berfungsi banget ya kok ya. Iya, alat ini sangat berfungsi banget. Jadi biarpun bentuknya kecil ya, istilahnya alat ini fungsinya cukup baik, di mana kita bisa menggunakan untuk mengetes sistem kita atau mengatur adjustment sistem kita untuk menghasilkan kerja yang lebih optimal sih. Oke. Nah kalau pace tester bagaimana Niko? Oke, Mungkin pace semua orang udah tahu, tester. tapi kan kita masih perlu juga Niko. Iya, phase tester ini sebetulnya lebih ke arah apakah kita ada fase yang kebalik atau tidak. Nah, kalau buat saya sendiri pemakaian lebih ke arah supaya pemasangan kabel itu tidak ada yang terbalik polaritasnya, terutama kabel signal audio ya, mulai dari source sampai ke speaker. Nah, biasanya rata-rata sering kebalik itu dari power amplifier ke speaker. Dimana kalau gitu kan kita pakai sistem misalkan sudah pakai 3-way, 4-way, itu kan cukup banyak ya, melibatkan speaker yang kita pasang. Ada 4 speaker per channel misalkan, di bagian 4-way dan 3-way 3 channel. Itu kita bisa dengan mudah mendeteksi speaker mana yang terbalik dan proses istilahnya mengubah fase yang ada di settingan DSP. Jadi dari awal kalau saya selalu memastikan pemasangan cabling harus benar dulu sebelum kita lakukan tuning, daripada kita utak-atik di DSP-nya, nanti kita sendiri akan lupa. Dan kalaupun pada akhirnya sistem itu dibawa ke installer lain, mungkin juga dia akan cari tahu dulu ini salahnya di mana gitu kan. Nah, dengan alat ini kita bisa dibantu untuk menentukan apakah kebalik atau enggak. Oke. Berarti sebenarnya pace checker ini sangat penting, dan sebenarnya nggak semua orang secara otodidak telinganya bisa mendengar ya kok. Betul, iya. Terutama apalagi waktu kita biasanya nih ya, yang pertama kali pasang itu kan istilahnya adalah technical kita ya, orang-orang technical kita yang bagian cabling dan lain-lain, itu kan mereka belum tentu mengerti tuning. Jadi mereka pasang kadang-kadang ya asal bunyi aja. Yang penting tetes speaker udah bunyi, sama mereka udah dianggap oke nih. Nah, padahal ternyata ada yang kebalik yang akan mempersulit kita waktu tuning berikutnya. Nah, itu perlu kita cek dulu sebetulnya. Oke kok. Oke, sekarang kita siapkan. Kita ambil source-nya dari mana ini kok? Source-nya Kita dari. ambil source-nya, kita pakai YouTube aja. Oke, source-nya dari YouTube. Dan ini cukup apa istilahnya sederhana ya, kita bisa pakai ada yang namanya speaker fase checker. Oke, sekarang kita masukkan output dari source kita ke amplifier ya. Nah, amplifier masuk ke speaker. Jadi ini posisinya plus minusnya benar ya kok? Sekarang posisi plus minusnya benar dulu ya. Oke. Nah, ini akan seperti ini ya, suaranya seperti tek 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 ya. Di layar juga ditunjukkan tuh plus 3 kali, nanti minus sekali. Oke, sekarang kita masuk ke menu fase tester ya. Ya. Nah, kita arahkan mikrofon dari recoilnya ke speakernya. Nah, ini kan kelihatan nih kebalik nih. Nah, tuh nyalanya merah 3 kali, hijau sekali, artinya kebalik. Nah, ini kita bisa cek di sini sebetulnya. Ini contohnya kita lihat dari sini ya. Tuh, kalau dari sininya sih kelihatan benar ya. Iya. Nih. Kelihatan oke ya. Iya. Plus masuk ke yang ada plusnya, minusnya masuk ke yang ada minusnya. Tapi ternyata di amplinya kebalik nih. Oh. Nah, ini positif, pasang kabel hitam, yang kabel hitam negatif pasang kabel merah. Berarti belum tentu posisinya plus minusnya terbalik di posisi speaker. Betul. Bisa jadi di ampli. Bisa jadi di amplinya. Oke, sekarang kita perbaikin ya. Nah, kita pindah. Nah, betul-betul merah masuk merah, hitam masuk hitam ya. Kita ukur lagi nih sekarang. Nah, sekarang nah ternyala tuh kan. Ya, tulisnya positif dari sekarang.
3 kali hijau, 1 merah ya. Dan ya ini perlu jadi catatan, kalau kita ngomong-ngomong dia terpengaruh. Oh iya. Jadi sebaiknya kalau lagi ngukur kita dalam posisi silent, tidak ada suara lain iya, dari luar. Jadi sumber suaranya masuk semua ke sini. Iya. Iya, oke kok. Positif. ya. Jadi dari alat ini kita bisa tahu bahwa sebetulnya pemasangan kita ada yang kebalik nggak? Contoh kita bisa cek dulu, oke, di power amplifier kabelnya sudah benar nggak? Kalau di sana benar ya berarti yang kebalik di speakernya. Tapi kalau seperti kasus tadi ini kita cek di speaker, ini ditutup semua, kita harus bongkar-bongkar lagi tuh, tutup powernya, harus bongkar lagi door trim untuk ngebalik fase speaker. Nah itu kan sangat buang-buang waktu. Nah sebaiknya memang ya dari awal installer harus mengecek pemasangan dipastikan benar sih, nggak ada yang terbalik. Oke kok. Dan alat ini berfungsi untuk memastikan bahwa semuanya memang benar, nggak ada yang kebalik juga. Oke kok. Ya, dengan catatan posisi setting di DSP bagian fase harus 0 dulu semuanya. Karena kalau kita balik di DSP juga alat ini juga akan bacanya kebalik. Berikutnya mungkin kita skip aja fungsi yang ini ya. Ini kan cuma DC AC voltage tester ya. Kebanyakan sudah pada tahu. Dan banyak alat lain yang seperti digital multimeter atau multimeter biasa yang bisa melakukan fungsi ini ya. Jadi sebenarnya ini seperti multi tester ya? Iya, jadi dia akan nanti kebaca aja nih source-nya berapa volt DC atau berapa volt AC gitu. Kalau ini tinggal kita ubah pakai anak panah nih, dia baca AC. Kalau kita geser kiri dia balik ke DC lagi. Ya ini sama seperti voltmeter biasa lah kalau yang ini. Cuman di sini ada range-nya ya, nggak gede-gede amat. Jadi range-nya DC cuma 1 volt sampai 30 volt. Range AC-nya 110 sampai 220. Berarti kalau untuk kelistrikan di audio itu AC apa DC ya? Rata-rata kita kalau di audio sih pakainya DC ya. DC. Kalau dari listrik di rumah AC. Kalau di rumah AC. Nah ini kemudian selain DC AC voltage tester, di sini ada yang namanya continuity testing. Iya itu. Jadi ini untuk mengetes apakah di kabel kita atau instalasi kita ada yang putus di tengah. Jadi kita hanya tahu putus atau enggak, tapi kita nggak tahu putusnya di sebelah mana pastinya. Di mana alat-alat yang lain juga jarang seperti itu ya, kecuali kita pakai tes yang alat tes khusus ya, untuk yang pakai seperti induksi gitu kan. Baru kita bisa lihat putusnya ada di mana. Nah ini cara tesnya cukup simpel, kita colok kabel yang mau kita tes. Misalkan dari ujung ke ujung, anggap aja nih ujung yang satu adalah ujung end to end ya. Nah ini kita gandeng seperti ini. Nah setelah kita gandengkan, nih, kita tekan enternya. Nah kalau dia pas artinya konektivitasnya bagus ya, berarti nggak ada yang putus. Tapi kalau ini kita lepas nih kabelnya, kita tekan lagi, tiba-tiba gagal. Nah berarti dia open. Berarti alat ini bisa mengecek RCA ya, kayak RCA putus di tengah, putus di sambungan solder. Iya, akan ketahuan putusnya. Cuman memang ya untuk putusnya di mana tepatnya ya perlu kita cari tahu lebih jauh sih. Itu di continuity testing. Nah, berikutnya resistance tester. Ini sebetulnya sama seperti kita. Ini kebanyakan di sini sih bisa untuk ngetes ohmnya speaker. Jadi sebenarnya itu buatan pabrikannya benar berapa ohm atau memang hanya tebak-tebakan gitu ya? Ya, bisa jadi seperti itu. Atau bisa juga ya kita mau ngetes resistansi kabel juga bisa sih. Misalkan contohnya kabel kita ini bagus atau jelek gitu ya. Mungkin kabel yang jelek kan punya resistansi yang besar gitu kan. Atau mungkin kita curiga nih sistem kita dulunya berjalan normal nih. Tapi tiba-tiba sekarang berubah. Kenapa tiba-tiba aneh gitu kan. Nah itu kita bisa cek juga kabelnya. Ya, ini contohnya ya, kita coba cek ke speaker itu. Kita tes. Enggak, oke. Ya enggak. Jadi ini kita lagi mencari
berapa ohm pada speaker itu ya kok? Iya, apakah speakernya masih berfungsi dengan baik atau enggak? Dan yang kedua ya kita bisa tahu resistance impedance speakernya berapa gitu kan. Ya, bentar, ini kabelnya mungkin harus, kalau untuk speaker harus langsung terkoneksi gitu. Nah, ini dibaca tuh. 3,9 ohm. Iya. Ya. Berarti bukan hanya di speaker tapi tweeter, mid-range, mid-bass, dan sub ya kok? Iya betul, semuanya bisa dites. Oke, jadi kesimpulannya si resistan ini tujuannya apa kok kalau kita sebagai installer kok? Tujuannya yang pertama, kalau untuk kabel ya, Ya. nah kita bisa ngetes nih, misalkan kabel kita, misalkan transmisi suara nih panjang dari depan sampai belakang gitu kan, misalkan RCA, Ya kok. atau kabel speaker. Kalau kita melihat resistensnya kok ternyata gede banget ya resistensnya, itu berarti ada kemungkinan ada yang nggak beres di kabel tersebut. Oke. Atau misalkan, kalau misalkan speaker 4 ohm nih, setelah lewat kabel sedemikian panjang, waktu kita tes, kok jadinya kok ternyata jadi di atas 4,5 ohm atau misalkan 6 ohm, 7 ohm, Bisa terjadi 8 ohm. seperti itu kok? Bisa jadi kalau konduktornya jelek, Oh. kualitasnya sudah jelek. Nah itu bisa jadi kan power delivery yang ke speaker terganggu, kualitas suara juga pasti akan turun. Oke. Kalau seperti itu. Itu yang hal-hal yang bisa kita lakukan untuk ngetes kabel. Dan yang kedua ya otomatis kita cek speakernya sendiri ya. Jadi kalau misalkan speaker ini dari pabriknya set 4 ohm nih, Ya. ya dalam kondisi standar dia pasti nggak akan jauh-jauh dari 4. Oke. Kisarannya ya antara mungkin 3,8 sampai 4,2. Tapi kalau misalkan ternyata open statusnya, waktu kita cek nggak menghasilkan angka sama sekali, ya kemungkinan speakernya putus berarti. Oh iya, betul. Ya rusak speakernya. Atau kalau terlalu kecil, ya berarti speakernya sudah short dalamnya. Coilnya sudah nggak benar. Oke. Nah itu harus kita hindari ya untuk mencegah, istilahnya kalau beban terlalu kecil, amplifier kita juga akan cepat rusak. Ya, amplifier kita akan kena short kan di situ kan. Berarti alat ini benar-benar fungsional, simple, praktis, dan bisa dibawa kemana-mana ya kok? Iya betul. Oke. Selama ini yang saya alami begitu. Jadi termasuk istilahnya saya juga selain mobil klien juga mobil saya sendiri. Ya waktu pertama kali selesai tukang saya pasang, saya langsung bawa alat ini, saya cek, ketahuan, oh speakernya ada kebalik satu. Oke. Jadi langsung saya suruh repair, coba cek kabel di bagian power atau di bagian speaker yang kebalik gitu kan. Sebelum buka door trim, ya mungkin lebih enak buka yang di bagian power dulu kan. Oh iya, lebih aman, lebih cepat. Nah, kalau di situ sudah dipastikan aman, berarti tinggal yang di bagian speakernya yang kita cek. Oke, siap-siap. Ya. Terima kasih Ko Hadi untuk penjelasannya hari ini mengenai MST1 dari Recoil, dan sungguh kita mendapat masukan dan pengetahuan yang lebih nih dari Ko Hadi sebagai installer di Musical Audio. Jadi ini adalah pendapat dari pribadi dari Ko Hadi yang sudah meriset produk ini. Jadi kalau untuk teman-teman yang meriset dengan produk ini dan ada tanggapan lain, itu bebas-bebas saja ya. Jadi kita tidak mau mempatenkan bahwa Ko Hadi punya jawaban itu fix benar. Ya, tiap orang punya pendapat masing-masing, apalagi yang sudah memiliki recoil mungkin sudah mencobanya masing-masing ya. Selama itu aman dan berjalan dengan baik, ya kita fine-fine saja. Oke, terima kasih ya Ko Hadi. Sampai ketemu lagi untuk pembahasan berikutnya. Terima kasih untuk waktunya. Ya, sampai ketemu teman-teman. Ko Hadi. Oke, bye-bye.